selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Puluhan kios semi permanen di Pasar Raya Padang ludes terbakar. Dua pengedar di Padang diringkus usai bertransaksi dengan polisi. Seorang santri di Pasaman Barat diterima di Universitas Timur Tengah. Puluhan kios semi permanen yang berada di fase 7 Pasar Raya Padang Rabu pagi ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menyebar karena sebagian besar kios terbuat dari terpal plastik. 40 kios semi permanen yang berjajar dalam hitungan menit ludes dilalap si jago merah. 10 mobil dan 100 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Saat pemadaman berlangsung, petugas terkendala dengan aliran listrik yang masih menyala. Namun berkat kesigapan petugas, dalam tempo kurang dari 1 jam, api bisa dipadamkan. Proses pemadaman bisa berlangsung dengan cepat karena personel pemadam kebakaran dibantu petugas Satpol PP dan polisi mengevakuasi barang-barang yang mudah terbakar ke tempat yang aman. Tak hanya itu, petugas juga terpaksa membongkar paksa pintu kios yang terkunci untuk memadamkan api. Pemilik kios yang sebagian besar berjualan hijab, tas, dan sepatu hanya bisa pasrah menyaksikan barang jualan mereka terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun barang-barang dagangan tak satupun yang bisa diselamatkan. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kios yang terbakar diperkirakan ada sekitar 40 lapak PKL. Pemadam turunkan ada 10 unit dengan lebih kurang 100 orang personil dari damkar. Belum diketahui, nanti pihak kepolisian yang menyelidiki. Ini memang ada arus listrik di sini atau gimana? Ada arus listrik. Tadi kendala kami juga terkendala karena masih aktifnya arus listrik. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Namun dugaan sementara akibat hubungan pendek arus listrik karena di setiap kios terdapat instalasi listrik. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahuinya. Alfi melaporkan dari Padang. Seekor harimau Sumatera Selasa lalu ditemukan mati terjerat perangkap babi di Nagari Tanjung Beringin Selatan, Kabupaten Pasaman. Dalam video amatir warga, terlihat Raja Rimba ini tak berdaya terlilit kawat jeratan di kebun jagung warga di Jorong Limo Takala. Saat pertama kali ditemukan warga, kondisinya masih hidup namun sangat lemah. Kawat jeratan perangkap babi hutan melilit bagian pinggang dan kakinya. Munawar, saksi mata, mengatakan diduga harimau Sumatera tersebut terjerat pada malam hari dan baru diketahui pada paginya. Nampak dari atas kan ada apa tuh, dari lereng itu kan nampak apa? Gak ada, begitu kami dekatin, mau kami pegang, kepala langsung berdiri. Berdiri kepala. Belum sempat. Begitu berdiri kan, kepalanya mengawum. Ekornya sambil gini kipas-kipasin. Minta bantu dia. Ekornya tuh dikipas-kipasin. Orang dibantu dilepasin. Ada lepasin seorang aja. Turun ke bawah aja keberingatan semua udah gemetaran tadi tuh. Mas Sendirian tadi. Tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, tentara, polisi, dan dibantu warga mengevakuasi hewan dilindungi tersebut ke Polsek Lubuk Sikaping. Namun karena luka yang cukup parah, nyawa harimau tidak dapat diselamatkan. Jerat ini berasal dari jerat babi yang dipasang oleh
pemilik kebun. Selanjutnya kita melakukan evakuasi, mendatangkan dokter hewan setempat, kemudian juga kita menyiapkan kandang jepit. Namun sayang pada pukul 12.30 harimau dinyatakan mati. Selanjutnya kita evakuasi harimau tersebut ke Padang untuk nekropsi. Selanjutnya, Inyak Balang dibawa ke kantor BKSDA Sumbar proses nekropsi atau bedah bangkai hewan. Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti kematian harimau Sumatera berjenis kelamin betina ini. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Pasaman. Irwan Fikri menyatakan mundur sebagai Wakil Bupati Agam periode 2021-2026. Surat pengunduran dirinya disampaikan ke DPRD Agam pada Jumat pekan lalu yang diterima langsung Sekretaris Dewan. Dalam surat itu, Irwan Fikri menyatakan mundur karena hubungan kerjanya dengan Bupati Agam cenderung tidak bagus dan berpotensi mengganggu jalannya roda pemerintahan. Mundurnya Irwan Fikri sebagai Wakil Bupati Agam menggemparkan masyarakat khususnya di Kabupaten Agam, termasuk Bupati Andri Warman. Orang nomor 1 di Kabupaten Agam itu mengaku tidak tahu perihal kemunduran wakilnya. Terkait alasan ketidakharmonisan kedua pucuk pemerintahan di Agam itu, Bupati membantahnya. Andri Warman kecewa dan merasa harga dirinya diinjak karena menurutnya selama ini hubungan Bupati dan wakilnya baik dan masih sejalan. Ambo sampai detik ini tidak ada dapat sepatah kata pun dari beliau mundur. Ini suatu hal yang menurut pendapat Ambo, harga diri Ambo agak diinjak oleh beliau. Beliau katakan dalam surat beliau tidak sejalannya, di mana tidak sejalannya. Atau surat beliau itu beliau serahkan ke DPRD Kabupaten Agam tanpa ada tembusan Kambo dan tanpa ada bicara Jambo. Tapi informasi yang mendapat ternyata surat itu untuk beliau mendaftar menjadi anggota DPRD di Provinsi Sumatera Barat. Saya merasa tidak ada masalah. Nggak tahu kalau beliau mengatakan seperti itu. Saat ini, masyarakat masih menunggu keputusan DPRD Kabupaten Agam terkait mundurnya Wakil Bupati yang disebut-sebut juga mendaftarkan diri maju sebagai bacalek DPRD Sumbar pada pemilu 2024 nanti. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Ambo yang menanggung. Ya, untuk sekolah risiko. Jadi risiko. Mohon izin saya lagi, nanti pada saat kami katakan mangrove. Kodim 0311 Pesisir Selatan, Senin sore mengikuti penanaman bakau nasional di kawasan konservasi penyu Amping Parak, Pesisir Selatan. Kegiatan ini dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual. 1.000 batang bibit bakau ditanam pada kawasan konservasi penyu seluas 0,5 hektar ini. Tujuannya untuk menjaga populasi habitat air dan menjaga ekosistem lingkungan serta antisipasi bencana. Keberadaan hutan bakau juga diyakini bisa membantu ekonomi masyarakat karena bakau menjadi tempat berkumpulnya ikan. Bapak Presiden juga sampaikan tadi terutama jangan selesai hanya di sini saja, tetapi setelah ditanam kita sama-sama kita jaga, kita lestarikan. Nanti kita kembangkan di seluruh titik. Nah, terutama memang karena di sini juga kebetulan ada penangkaran penyu, ya kita sekalian kita kembangkan karena sebelumnya juga memang sudah kita tanam juga di sini mangrove. Ya alhamdulillah masyarakat sekitar juga merasakan manfaatnya yang luar biasa. Kodim 0311 Pesisir Selatan sudah memulai penanaman bakau di kawasan ini sejak tahun 2015 lalu. Kegiatan tersebut menjadi agenda rutin dan dilakukan setiap tahun. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan.